warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dulur Sidoarjo, dulur Jawa Timur, bahkan seluruh Indonesia. Saat ini alhamdulillah angkringan N dan N dalam acara obrolan angkringan malam ini kedatangan tamu. Mungkin dari gestur tubuhnya, dari raut wajahnya mungkin dia masih muda. sekitar umur 30-an lah. Dia gak nyebutkan umurnya 39 atau 38 atau 31. Dia masih muda, tapi prestasinya, jabatannya Masya Allah. Perkenalkan, beliau adalah, kalau saya manggilnya Gus Najib, Gus Fuad Najib. Gus Fuad Najib. Beliau adalah yang pertama kepala sekolah SMK di Ponorogo Sidoarjo. Menjabat sekitar 1 tahun yang lalu ya? Iya. 1 tahun yang lalu. Terus yang kedua, beliau juga adalah Ketua Pergunu Sidoarjo, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Yang ketiga, saya sampai lupa ya, apalagi ya. Beliau adalah pengasuh pondok di Candi. Pondok apa, Gus? Al-Maidah. Pondok Al-Maidah Sidoarjo, Candi. Yang keempat, ini yang membuat saya mengundang beliau. Beliau adalah TA atau tim ahli pimpinan DPRD Jawa Timur. Ngaten Gus nggih? Nggih, Masya Allah. Dan dia juga adalah seorang penulis. Sudah banyak tulisan-tulisan beliau yang dimuat di media online, kayak di Aula. Ya nanti biarlah beliau yang bercerita. Tapi ada cerita yang menarik ini, Gus. Kawan, saya kenal beliau ini awalnya. Beliau adalah bisa dikatakan abdi dalem atau ngawulo teng makam Mbah Ampel Surabaya. Mungkin ya saya rasa sebagai orang awam, beliau bisa seperti ini. Beliau bisa sukses seperti ini ya karena karomah dan berkahnya Mbah Sunan Ampel. Pada waktu itu ada cerita yang menarik ya. Saya kenal beliau pertama kali adalah waktu itu ada acara di Mbah Ampel gitu. Iya, ada acara di Masjid Ampel. Saya ditugaskan sama teman-teman dengan dikawal sama beliau untuk menjemput Ketua PBNU waktu itu Kiai Haji Said Al-Siraj ya, untuk memberikan tausiah di Masjid Ampel. Tapi lucunya sebetulnya perjalanan dari Juanda, jemput Juanda ke Ampel bisa dilakukan sekitar 40 menit atau paling lama 1 jam. Tapi karena mungkin nggak tahu ya, saya yang bawa mobil, saya yang nyetir, beliau di sebelah saya, atau mungkin saya yang sekarang groginya. Jadi perjalanan dari Juanda ke lokasi acara di Masjid Ampel Surabaya itu sampai 2 jam. Bayangkan seperti itu, sampai 2 jam. Dan itu kondisinya weekend ya, malam minggu kalau nggak salah. Macetnya Masya Allah. Sampai ditelepon panitia, akhirnya acara sudah selesai, tapi audiens atau yang hadir, para undangan tetap menunggu Kiai Haji Said Al-Siraj. Dan lucunya, pada waktu itu sudah disediakan hotel ya untuk menginap Kiai Haji Said Al-Siraj di sekitaran Ampel situ. Tapi karena pemahamannya, karena lamanya, jauhnya, dan paginya Kiai Said harus kerja pesawat, jadi gak mau menginap di Ampel guys ya. Jadi saya antarkan kembali di salah satu rumah calon bupati waktu itu di daerah Sidoarjo, karena Kiai Said waktu itu ngendikan, loh ternyata jauh ya Gus, Pak ya, Juanda sama Ampel. Dalam hati saya sebetulnya deket ya ini, tapi karena bodohnya saya, karena groginya saya ngantarkan Kiai gede, akhirnya muter-muter seperti itu. Itulah awal kenal saya dengan Gus Fuad. Ada cerita lucu lagi, ngapun Gus ya, saya ceritakan. Karena mungkin kebutuhan ekonomi beliau waktu itu. Waktu itu saya masih kerja di bank swasta di Surabaya. Dia pernah menitip lamaran kepada saya dengan menyertakan sertifikat Latram ya. Apa ya itu? Sertifikat apa ya? Garda Pratama. Sertifikat untuk Satpam.
Padahal saya tahu beliau adalah pendidikan terakhir adalah S2. Ya, saya sebagai teman pengen nolong, tapi di satu sisi S2 ngelamar jadi satpam, ngapunten, bukan merendahkan seorang security atau satpam. Justru karena kerendahan hati beliau untuk pengen mencari rezeki, pengen mencari nafkah untuk keluarga, tidak memandang kasta pekerjaan atau level pekerjaan yang harus menghasilkan uang banyak karena S2, enggak. Selevel security pun dia mau. Ya, alhamdulillah untuk karena perjalanannya sekarang saya gak bisa, karena ada sesuatu hal akhirnya gak bisa menjadi seorang satpam di bank swasta yang pada waktu saya bekerja. Tahu-tahu sudah tidak ada komunikasi sama sekali, Gus ya. Saya tahu dari teman, kabar dari teman, dan melihat sosial medianya beliau, dia jadi kepala sekolah SMK waktu itu. Masya Allah, dia yang awalnya seperti itu akhirnya jadi kepala SMK. Oke, saya masih diem. Tidak berselang lama saya tahu beliau akhirnya jadi tim ahli pimpinan DPRD Jawa Timur. Saya masih diem. Sampai mana sih Gus Fuad ini? Akhirnya saya dengar kabar menjadi pengasuh pondok di Candi. Masya Allah, akhirnya hati saya, maaf ada iklan bentar. Akhirnya hati saya pengen mengulik dari seorang Gus Fuad ini, berangkatnya dari mana? Dari benar-benar yang dari bawah, yang bukan siapa-siapa, hanya ngawulo di makam Mbak Ampel, akhirnya sampai bisa jenjang seperti ini. Coba kita kulik dari awal ya. Ngapunten Gus, awalnya jenengan itu pendidikannya di mana, terus pernah mondok di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada N dan N Cafe Tanopo nih telah mengundang saya. Ini suatu kehormatan bagi saya bisa datang di N dan N Angkringan. Memang saya kenal beliau ini pengusaha kaya gitu ya. Jadi gambaran saya miliarder lah. Saat itu saat jemput Yai Said Akil Sirot. Karena sampai Yai Said pas waktu kita jemput itu pakai mobilnya beliau itu bilang gini ke saya, gawat, panitia nyiapkan Camry gitu. Saat itu panitia nyiapkan Camry gitu. Gawat ini kata beliau seperti itu. Karena memang kalau dilihat kan mobil itu kan biasanya buat pejabat-pejabat kepala dinas provinsi gitu, biasanya mobilnya baru menggunakan mobil dinas seperti pada saat itu. Memang saya dari kecil itu memang hidup di Desa Ndurung Beduk, Sudarjo, Candi. Saya hidup di situ. Terus lulus MI Ndurung Beduk, saya langsung mondok di pesantren Denanyar. Pesantren Mambaul Ma'arif, Asrama Sunan Ampel, MTS N di situ, terus Madrasah Aliyah Mu'alimin di situ. Nah, lulus dari Ampel, ya ini lika-liku kehidupan gitu. Saya lulus dari Asrama Sunan Ampel itu hakikatnya saya ingin meneruskan jenjang pendidikan strata 1 itu di luar negeri. Karena zaman itu banyak dari senior-senior saya di pesantren itu yang meneruskan di Mesir pada waktu itu. Jadi saya pengen meneruskan bagaimana sih kuliah di sana, bagaimana berpendidikan di luar negeri. Tapi karena satu dan lain hal, kalau nggak salah itu tahun 2008 itu ada kejadian yang akhirnya teman-teman yang lulus nggak bisa berangkat. Itu karena ada miskomunikasi antara Kedutaan Besar Mesir di Jakarta dengan Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama itu bikin tes seleksi sendiri, kedutaan bikin tes seleksi sendiri, yang otomatis
yang diberangkatkan dari kedutaan, sedangkan yang dari pemerintah itu nggak diberangkatkan. Isunya seperti itu dulu. Akhirnya nggak ada tes sekarang ya nunggulah setahun nunggu nggih. Akhirnya saya belajar bahasa Arab, belajar ke sana kemari sampai ke Ampel itu. Lulus Ampel, terus di Ampel ternyata ada peraturan baru. Peraturannya itu ijazah di atas 2 tahun nggak bisa, ya nggak jadi berangkat, nggak jadi apa ya, cita-cita pengen ke sana nggak jadi. Ijazahnya sudah kadaluarsa Bahasanya karena lulusan dan tahun diterima harus 2 tahun maksimal. Karena dulu kan nggak ada batasan kan, kalau dulu kayak sekolah negeri dulu kan nggak ada batasan kuliah di negeri. Kan kalau sekarang kan baru kan dibatasi, harus lulus berapa tahun setelah lulus SMA. Itu memang kebijakan pemerintah, akhirnya ya cita-cita saya nggak jadi berangkat. Nah di situ akhirnya saya di Ampel, terus ngabdi di sana. Terus setelah itu berapa tahun Gus di Ampel? Saya mulai di Ampel itu hakikatnya kalau bisa dihitung 2008, setelah nggak keterima nggak jadi berangkat ke Mesir itu 2008 ke sana, terus keluar lagi, saya belajar bahasa Arab di luar. 2010 balik lagi, jadi keluar balik itu. Akhirnya saya selesai pendidikan di Lembaga Pendidikan Bahasa Arab Masjid Agung Sunan Ampel. Setelah itu kuliah S1 sama S2. S2-nya di? S2-nya saya di Sidoarjo, di Institut Agama Islam Al-Khazini. Oh, Pondok. Nggih. Situ. Ya nggih likaliku kuwi. Kados jenengan ngeten iki likaliku. Jadi apa yang namanya jadi guru ngajar itu kan bisarohnya kurang, kadang ya bisa dibilang kurang lah kalau kita kurang syukur. Ingin cari pendapatan yang lebih baik lagi. Tapi waktu itu sempat ngajar Gus ya? Nggih, ngajar kula. Ngajar karena mungkin apa ya? Ya pengen berkembang lah. Akhirnya saya nyoba ngelamar itu. Salah satunya di tempat jenengan pada Bayangkan coba S2 Magister Master melamar sebagai seorang satpam security lah. Alasannya apa juga? Alasannya apa ya? Ya itu aja alasannya, supaya ada income yang lebih bagus lah pokoknya seperti itu. Dari situ alasannya situ mungkin yang bisa saya, karena saya mikirnya ke depan, wah ini nanti istri saya gimana kan, saya masih menggunakan yang kadang orang itu apa ya kalau dilogikan, wah gak bisa berkembang aku lah ning kene, bahasanya seperti itu. Saya nggak bisa berkembang kalau dengan keuangan segini, makanya saya ingin berkembang. Otomatis ngelamar itu. Pada hakikatnya nggih ya nasib yang lain yang ya itu tadi, kembali lagi insya Allah beliau dapat apa ya, karomah, dapat barokahnya Mbak Ampel. Amin. Kemudian akhirnya lonjakan yang terbesar adalah menjadi kepala sekolah. Nah, nggih. Jadi SMK gini, di Manegoro. saya itu juga nggak nyangka gitu. Saya itu nggak nyangka. Posisi saat itu saya jadi sekretaris di Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Sidoarjo Kabupaten. Terus tiba-tiba ada teman WA, coba daftar kepala sekolah. Iso. Saya coba aja daftar. Saya daftar. Ya faktor mungkin salah satunya keberuntungan. Akhirnya kok nilai saya tertinggi. Nilai saya tertinggi dan wah ini jadi kepala sekolah ini. Akhirnya nilai tertinggi ya diangkat jadi kepala sekolah. Otomatis karena sebagai kader NU mau nggak mau tihta yang dikasihkan PCNU, karena sekolahan SMK di Ponegoro itu sekolahan PCNU, ya harus saya terima.
harus saya laksanakan amanah tersebut, mau nggak mau gitu. Hakikatnya dulu saya mau mundur itu, Kenapa Gus? karena saya menganggap saya belum siap, Nggak pede. nggak pede, saya belum siap melaksanakan amanah tersebut. Tapi PCNO memberi amanah tersebut, ya yang namanya kader nih, bismillah aja, jalan aja, wis nekat kados jenengan nekat ngoten tok wis. Sendiko dawu. Sendiko dawu pokoknya wis. Pokoknya sendiko dawu, akhirnya di situ. Itu yang jadi yang jadikan saya akhirnya banyak belajar tentang pendidikan di SMK, karena memang background saya ini adalah background di pondok, di background pendidikan agama yang belum pernah berkecimpung di pendidikan berbasis vokasi atau SMK. Itu yang akhirnya banyak belajar dari situ saya. Bentar, Gus. Vokasi, saya masih asing dengan kata-kata vokasi karena juga saya pendidikannya bukan background saya bukan pendidikan. Vokasi apa? Vokasi itu gambarannya kalau lebih mudah diucapkan gitu, terapan lah. Sekolah terapan, SMK kan sekolah menengah kejuruan. Jadi pendidikan terapan yang diterapkan gitu. Kalau SMA kan akademik. Yeah. Bagaimana praktek itu tidak terlalu tidak terlalu ditonjolkan. Sedangkan SMK ya karena terapan, bagaimana dia bisa diterima di masyarakat, bagaimana dia bisa berkarya, maka praktek yang lebih banyak. Itu bedanya di situ. Jadi kalau SMA itu akademik, konsentrasinya di akademik, sedangkan kalau SMK konsentrasinya di terapan, ya sebut vokasi. Nah, kita mengulik dulu yang di sebagai kepala sekolah ini ya. Apa yang menjadi pertanyaan umum sih sebetulnya, visi misi jenengan terhadap dunia pendidikan khususnya di SMK Diponegoro, pada umumnya di pendidikan daerah Sidoarjo lagi. Kalau visi misi saya pas waktu jadi kepala sekolah simple sih. Bagaimana SMK Diponegoro ini bisa diterima di masyarakat. Ini visinya. Misinya banyak nanti bisa dijabarkan dari situ. Diterima di masyarakat itu bagaimana masyarakat sudah fair, sudah kenal baik dengan SMK tersebut. Terus bagaimana pendidikan yang didapatkan sama anak-anak itu juga bisa kualitasnya juga nggak kalah dengan sekolah-sekolah yang lain. Itu visi misi saya, bagaimana bisa masyarakat terima di masyarakat. Gambaran saya visinya cuma sesimpel itu. Karena apa? Karena saya baru, belum nanti gambaran saya nantinya visi misi itu akan berkembangnya seperti ya kehidupan kita lah. Harus jenengan visi sekarang anak bagaimana sekolah MI bisa lolos, masa MI terus kan harus naik ke MTS, harus naik ke SMP, ya harus ada lonjakan-lonjakan tersebut kan. Nah, gambaran saya seperti itu. Kalau visi misi ini sudah tercapai, saya akan naikkan sedikit grade-nya, visi misinya ganti lagi supaya itu tadi idealis, sampai ketemu dengan ideal pendidikan itu bagaimana mengelola pendidikan yang ideal di lingkungan pendidikan vokasi, terutama di SMK Diponegoro. Gambarnya seperti itu. Kalau kita bicara mengenai sekolahan atau mengenai pendidikan atau sekolah, Ini sambil rokokan supaya enak. monggo Gus. Biasanya memang kalau Kiai NU atau Gus NU ya gak jauh dengan rokok lah. Biasanya kalau kita bicara pendidikan atau bicara sekolahan, ada dua hal yang bisa kita gali informasi, yaitu masalah pendidikannya itu sendiri dan masalah tenaga kerja atau gurunya itu. Kira-kira menurut jenengan apa sih yang perlu diperbaiki? Ini kita ngomong masalah global ya, bukan hanya di SMK Diponegoro. Menurut jenengan apa sih yang perlu diperbaiki di pendidikan untuk anak-anak SMK atau untuk pendidikan secara umum, dan mengenai untuk tenaga kerja atau guru yang ada di sekolah tersebut? Yang pertama yang harus dilakukan itu yang pertama gini. Bagaimana SDM di sekolah itu bisa SDM yang unggul. Itu yang harus dilakukan. Kita jangan bahas fisik dari sekolah.
Karena sekolahan itu bukan membangun bangunan, tapi sekolahan itu membangun pemikiran. Guru-guru SDM-nya harus baik. Nah, itu yang harus dilakukan. Kalau guru-guru SDM-nya kualitasnya, kemampuannya sudah bagus, bagaimana transfer knowledge-nya kepada murid? Bukan hanya cuma transfer knowledge kalau di NU, ada transfer doa juga di situ. Keberkahan guru itu juga dimintakan. Doa-doa guru yang setiap sholat 5 waktu itu juga harus tidak luput dari pendidikan tersebut. Itu menjadi nilai plus dari pendidikan kita, terutama di Nahdlatul Ulama. Yang jelas SDM-nya harus diperbaiki. Kita jangan bicara sekolahan ini bagus, bangunannya bagus. Sekolah itu bukan bangun bangunan kok. Yang dibangun itu adalah pemikiran kok. Yang dibangun itu adalah sistem kaderisasi, bagaimana ke depan pendidikan, terutama kader-kader kita ataupun penerus bangsa ini, bagaimana bisa meneruskan estafet dari kepemimpinan orang-orang sekarang. Jadi harus SDM-nya. Setelah SDM-nya cukup, baru kita bahas tentang bangunannya. Bangunan itu memang juga penting. Karena kenyamanan dari SDM, supaya dia nyaman ngajar di situ, supaya dia kerasan ngajar di situ, ya harus kita perbaiki. Sisi lain gajinya juga termasuk. Nah, itu yang harus ada simbiosis mutualisme yang harus berputar terus antara lembaga pendidikan, penyelenggara lembaga pendidikan. Penyelenggara ini bisa pemerintah kalau sekolah negeri, kalau swasta gitu perkumpulan atau badan hukum yang berupa yayasan. Itu harus terus menerus gitu, harus berkesinambungan. Visi misinya harus terus tercapai. Itu mungkin yang harus harus kita benahi, harus diperbaiki, bukan kita benahi, harus di-upgrade lagi. Karena ini dalil mboten napa-napa. Mboten napa Gus. Justru itu yang kita tunggu ya. Karena Aku background-nya katin dalil mboten neco sama kan. Mboten napa Gus. Karena saya ingat daunnya Sayyidina Ali. Alimu aulanya Sayyidina Ali kalau nggak salah. Sering ini Yai Allahumma yarham Yai Maimun Zubair. Dawuh seperti itu. Alimu auladakum li'annahum makhlukuna fi zamanin ghaira zamani wiladatikum. Ajarlah atau didiklah anak-anak kalian semua di zaman berbeda dengan zaman kalian dididik. Jadi zaman jenengan dengan zaman anak-anak jenengan ini akan berbeda. Lah itu otomatis guru-guru juga harus bisa menangkap perubahan itu. Jangan hanya cuma stagnan di situ saja. Dia juga harus berubah. Zaman dulu mungkin kalau jenengan saya sekolah, anak bawa HP itu nggak mungkin karena HP itu suatu hal yang langka. Tapi kalau sekarang, apalagi ada pandemi, orang harus pakai HP untuk belajar mengajar. Lah itu harus SDM kita harus diperbaiki terus, harus mau update terus, mengikuti zaman tersebut. Supaya supaya tidak ketinggalan. Itu yang harus pemikiran itu yang harus disebarkan di pendidikan yang sekarang kita punya ini. Ngonten. Nah, kalau itu sudah jalan, baru nanti bagaimana peserta didik anak-anak yang sekolah di situ. Kalau sudah SDM-nya bagus, bangunannya bagus, anak-anak di situ bagaimana bisa menjadi generasi-generasi penerus yang baik. Maka dibutuhkan yang namanya, kalau di SMK itu dibutuhkan yang namanya link and match. Bagaimana dia bisa melink dengan dunia industri atau dunia usaha, tapi harus juga match. Jangan kita punya link tapi nggak match. Harus sinkron. Contoh katakanlah di sekolah ini jenengan. Ini saya bahas SMK. Jenengan punya sekolah jurusannya teknik kendaraan otomotif ringan. Tapi linknya ke Acer ataupun ke Axio kan nggak match. Ada link tapi nggak match. Prakteknya anak-anak jurusan teknik kendaraan otomotif ringan prakteknya di komputer kan nggak match. Ya itu kita harus bangun antara link dan match. Kita jangan hanya cuma punya link tapi harus match dengan link tersebut. Nah itu yang harus
kita perbaiki gitu. Kan kebanyakan sekolah pokoknya PKL, pokoknya anak-anak praktek biasanya seperti itu, tapi nggak ada dampaknya pada anak tersebut. Match-nya apa ini? Apa yang dirasakan anak-anak? Supaya apa? Sekolah itu bukan hanya dia merasakan pendidikan, tapi praktek bagaimana berkehidupan. Ada kontinuitasnya ya. Kontinuitasnya ke depannya. depan. Menarik ya. Dengan umur beliau dan pengalaman beliau, akhirnya beliau menjadi kepala sekolah ya yang katakanlah yang visioner. Kalau kita membahas visi dan misinya sebagai kepala sekolah, kedepannya gimana? Pasti akan panjang, bisa sampai 2 atau 3 jam. Sedangkan waktu beliau sangat-sangat terbatas. Dan perlu diketahui, saya mengundang beliau ini, masya Allah, beliau mau datang ke sini sudah alhamdulillah. Tapi untuk cari waktu yang longgar, luang dan lain-lain, apalagi bulan puasa seperti ini ya, akhirnya alhamdulillah di akhir bulan puasa ini beliau menyempatkan hadir ke warung saya seperti inilah. Oke, mungkin kita lari ke jabatan beliau, yaitu sebagai tim ahli pimpinan DPRD Jawa Timur. Ngoten guys? Atau apa sebutannya? TA lah. TA pimpinan DPRD Jawa Timur. Itu gimana ceritanya? Nah, itu saya juga gimana gitu? Tidur saya. Tiba-tiba ditelepon gitu, Dok. Dijak ketemuan. Gelem enggak tadi TA aku? Ya udah. Lu gitu? Iya. Jadi pagi-pagi loh ada telepon dari salah satu pimpinan DPRD, bisa bantu saya Mas, ya situ. Ya akhirnya saya kasih masukan beliau, ya ABCD, ya segitulah. Tugasnya apa sih Gusti Malu? Yang namanya tim kan berarti bukan satu orang. Yeah. Itu bagaimana rumusan yang nantinya dibawa, bahasanya kalau lebih mudahnya diterima orang, teman ngobrol, supaya putusan yang dipakai nanti ketika sidang baik paripurna ataupun sidang keputusan tentang undang-undang yang mempengaruhi provinsi itu bisa mboten salah, supaya tidak salah. Berarti jenengan harus menguasai semua permasalahan atau semua bahasan yang ada di DPRD Jawa Timur. Bukan, nggak harus semua lah, ada fak-fak yang mungkin saya bisa, nggak semuanya. Dari beberapa tim itu Ya. jenengan seperti ini, yang apa si A ini gitu, gitu. betul. Nah, kalau jenengan faknya di mana di tim ahli ini? Nggak tahu ya saya, mungkin di pendidikan mungkin. Di pendidikan ya, karena jenengan berkecimpung Yeah. di dunia pendidikan. Karena Kalau kita yang saya Gus ngapunten ya, mungkin agak melebar sedikit. Kalau mengenai perundang-undangan, gimana pendapat atau komentar jenengan mengenai undang-undang yang waktu itu sempat rame untuk pesantren, Gus? oh nggih. Gimana Gus? Kalau hampir nggih, karena memang sebelum jadi produk yaitu berupa undang-undang itu kan harus disidangkan. Kalau cuma hanya permen itu kan peraturan menteri katakanlah itu, atau kepres keputusan presiden, ada yang namanya inmen, instruksi menteri. Nah, contoh PPKM 1, 2, 3 itu kan inmen, instruksi menteri dalam negeri, Mendagri. Nah, kalau sudah undang-undang itu bahasanya lebih kompleks lagi, karena itu harus dipatuhi secara menyeluruh. Makanya antara legislatif dan pemerintah dalam hal ini yang mempunyai stakeholder, yang punya kekuasaan, itu harus berkumpul jadi satu, diketok bareng-bareng, kesepakatan bersama. Lah, terutama yang pesantren ya, banyak hakikatnya undang-undang yang kalau kita turun-turunannya kan undang-undang nanti punya turunan. Kalau undang-undang pesantren itu menurut saya secara pribadi, kalau setelah saya baca dari undang-undang pesantren nomor tahun 2019 itu, kalau dicari celah permasalahannya akan sangat banyak. Karena apa? Karena pesantren itu
mempunyai local wisdom tersendiri. Dia punya keunikan yang kadang tidak dipunyai di pesantren lain. Dia punya sesuatu hal yang tidak bisa ditiru. Contoh ya, kalau kita lihat sama-sama pesantrennya, bagaimana seorang kiai, figur kiai itu kan dawuhnya harus didengarkan gitu. Dawuhnya kiai kan harus dilakukan. Kiai bilang A, jelas semuanya akan ngomong A. Gak mungkin ada yang nolak. Nah itu masa kita mau atur kiai? Padahal beliau punya pemikiran tersendiri, punya gambaran tersendiri, pandangan tersendiri. Itu mungkin nanti akan kesulitannya di situ. Di lokal wisdom. Itu kalau saya lihat di undang-undang pesantren yang raperdanya sampai sekarang katanya belum digedok. Karena memang banyak celah nantinya yang akan keluar. Karena nanti kalau pesantren contoh kalau sekolah harus punya badan hukum. Dia harus punya badan hukum, baik itu perkumpulan seperti perkumpulan NU, perkumpulan Muhammadiyah, itu kan boleh mendirikan sekolah karena dia punya badan hukum ataupun yayasan. Nah, yayasan di Undang-Undang Yayasan tahun 2000 yang diperbarui 2004 itu kan mengatur sistem yayasan. Pembina yayasan adalah seorang yang bisa memberhentikan pengurus dan pengawas di dalam yayasan. Nah, apakah nanti pengasuh itu di bawah dari pembina yayasan? Itu nanti akan timbul persoalan. Kalau ternyata pengasuh di bawahnya pembina atau di bawahnya yayasan. Suatu saat nanti bisa-bisa ada kiai dipecat yayasan gitu. Karena problemnya di situ nanti keluar. Padahal kiai itu kalau bahasanya pesantren, kiai itu mabni. Kiai itu nggak bisa diberhentikan gitu. Jadi kiai. Nah itu harus dipikir itu. Harus bersama-sama bagaimana mikir, bagaimana nih pengelolaan. Apakah boleh seorang kiai otomatis langsung menjadi ketua pembina yayasan? Karena dilihat undang-undang yayasan itu, pembina yayasan itu tidak boleh merangkap jabatan. Nah itu nanti ahli hukum lah yang ngomong. Boleh nggak kalau seorang kiai juga menjabat sampai pembina yayasan? Pembina yayasan aja nggak boleh jadi kepala sekolah kan? Ya, nanti strukturnya akan sulit. Nah itu harus dibahas secara detail itu karena ya itu tadi pesantren punya sejarah panjang, punya historis panjang tentang berdirinya negara. Kalau kita undang-undangkan sampai putusnya undang-undang bagus memang, tapi jangan sampai undang-undang tersebut itu membatasi langkah-langkah pesantren, membatasi ya itu tadi pergerakan pesantren yang sekarang sudah marak di negara ini. Berarti dalam artian kata ada nantinya batasan-batasan buat pengasuh pondok itu ya atau kiainya itu. Kalau saya lihat di undang-undangnya itu ada namanya Dewan Masyayikh. Nah itu Dewan Masyayikh itu apa sistemnya? Itu ngatur kiai apa enggak? Kiai enggak mungkin bisa diatur saya. Karena kiai itu geni bahasanya orang-orang itu kan kiai itu geni. Sami'na wa ta'na sama kiai harus. Sendikoh dawu kan. Terus banyak hal yang menarik sebetulnya ya. Oke, ini tadi kita ke tim ahli ya Gus. Tadi setelah kepala sekolah, terus tim ahli DPRD, tim ahli pimpinan DPRD Jawa Timur. Kita ke pengasuh pondok Gus. Pondok apa Gus namanya? Pesantren Al-Maidah. Pondok pesantren Al-Maidah yang ada di Durung Beduk Candi Sidoarjo. Itu gimana ceritanya Gus? Itu saya juga ya gimana, mau nggak mau. Itu tadi karena kiai yang nyunjuk. Jadi itu pondok tersebut itu memang punya tokoh desa, mungkin juga kecamatan. Kalau beliau itu tokoh tersebut ini punya maidah, ini nggak punya keturunan. Akhirnya kan siapa yang teruskan ini? Sama beberapa orang yang
dianggap mempunyai ahli waris, anak dari saudaranya beliau kan punya ahli waris sama tokoh masyarakat desa. Akhirnya kesepakatan pengasuhnya, kiainya ditunjuk oleh Kiai Sepuh. Kiai Sepuh yang pas waktu itu yang dipercaya sama orang-orang yaitu Yai Husain Ilyas. Akhirnya bareng-bareng sowan ke sana. Lah kok Yai Husain nunjuk saya? Nah itu saya juga bingung, ini Yai Husain ini Atas dasar apa Kiai nah Husain itu nunjuk nggak Anda? tahu saya juga. Jenengan tanggung Yai Husain. Masya Allah. Tiba-tiba nunjuk saya, terus Yai Husain masuk ke dalam, bentar. Habis itu bawa kertas, bocon, mari sholat maktubah. Ya, kamu baca setelah sholat maktubah. Diijazahi seperti itu. Lah ya situlah. Akhirnya mau nggak mau, Bismillah lah. Ya kayak kepala sekolah tadi, Bismillah lah, sudah diamanati. Lagi-lagi samina watona. Watona. Gitu. Sedikit dawuh. Sedikit dawuh. Ya. Rencana jenengan ke depan untuk pondok. Saya gini, kalau rencana pondok ini sedang kami urus secara legal formal. Badan hukum. Bukan legal formal secara kementerian tadi. Karena sudah undang-undang pesantren dari pusat sudah ada, bagaimana pesantren ini diakui oleh negara sebagai pesantren. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya itu kok punya azam, punya keinginan gitu yang kuat. Nanti pesantren ini buat orang-orang yang tidak mampu, yatim piatu gitu, supaya bisa belajar di situ. Syukur-syukur kan di desa itu ada sekolahan, dia bisa sekolah di situ, suplai, bisa mandiri pondoknya. Jadi anak-anak itu bisa, generasi penerus ini nggak putus sekolah tapi bisa melanjutkan pendidikannya. Dan gambaran saya seperti itu. Kalau seperti itu pertanyaannya berarti dananya dari mana? Nah itu sosial masyarakat, social planner lah, kekuatan sosial masyarakat itu besar. Saya punya keyakinan di sini. Yuk coba jenengan lihat, hampir kalau Ramadan ini santunan anak yatim itu banyak. Pas bulan Muharram santunan anak yatim itu banyak. Lah apakah kita cuma hanya momen-momen itu saja mau menyantuni anak yatim? Bagaimana keseharian dia? Keseharian anak-anak tersebut maksudnya. Nah itu kan harus dipikirkan. Kalau sekarang kita santuni anak yatim itu, katakan satu anak yatim kita santuni 200.000, 300.000, mungkin sampai jutaan. Ini namanya anak kan, bagaimana dia ngelola uang? Seumpama itu dibentuk kayak itu tadi, pondok pesantren, santunan anak yatim tersebut itu dijadikan sesuatu hal yang bukan hanya konsumtif saja, tapi itu juga bergerak lewat pondok pesantren itu tadi. Dirupakan apa? Dirupakan sawah, dirupakan ternak yang nanti ternaknya itu buat menghidupi mereka selama setiap hari. Jadi mereka nggak nunggu santunan lagi. Berarti Gambaran saya seperti itu. membeli pancingnya gitu. Iya. Bukan umpannya gitu. Iya, Bukan jadi ikannya gitu. Kita harus mikir, kalau dulu Yai Sahal Mahfud itu zakat produktif, bukan zakat yang konsumtif. Sekarang ini kan kalau lihat banyak kita zakat, katakanlah uang atau mungkin perang, sodako yang konsumtif tapi nggak produktif. Tentu ada tetangga kita yang katakanlah kurang mampu dari segi ekonomi, tergolong fakir miskin, duafa lah. Kalau kita kasih beliau beras, ya sampai berapa tahunnya beras. Tapi kalau kita kasih dispenser untuk tambal ban, manfaatnya kan juga akan dia bisa mencari nafkah dari zakat, infak atau sodako yang kita berikan. Bagaimana zakat? Ya itulah yang diwacanakan sama Allah Mayarham Yai Mahfud Rais Angkat waktu itu tentang zakat produk. Nah, gambaran saya nanti itu kalau memang sodako zakatnya itu nanti diperuntukkan untuk anak-anak yatim atau anak-anak yang kurang mampu yang nanti di pesantren, itu akan dirupakan menjadi sesuatu hal yang menjadi produktif. Entah peternakan, entah pertanian, entah bidang usaha apa, yang mana itu masuknya langsung ke pesantren dan ke anak-anak tersebut.
Berarti infak, sodako, zakat tidak hanya berhenti di satu titik Gus, Satu ya? titik, bukan konsumtif itu tadi. Berkelanjutan nanti. Berkelanjutan nantinya. Jadi kita rupakan, saya mau infak atau mau sodako uang segini, saya rupakan, saya belikan kambing ya 5. Nanti kan kambing otomatis punya anak. Nah, itu nanti buat kegiatannya para santri. Berarti Gus Fuad ini punya jiwa entrepreneur Gus ya, punya jiwa entrepreneur. Padahal beliau basicnya sarjana agama. Ya karena apa ya? Karena pintar-pintarnya beliau dan juga saya tadi sebelum kita merekam ini sempat ngobrol juga bahwa statement beliau ada yang menarik juga bahwa sarjana katakanlah bukan sarjana, jadi nanti mendiskreditkan seorang sarjana. Orang lulusan yang mempelajari agama akan lebih Itu mempunyai apa ya, insting bertahan hidup lebih kuat. Insting bertahan hidup lebih apa ya daripada yang lain. Kalau kita lihat, jadi dia kayak bisa ditempatkan di beberapa titik karena memang kebutuhan yang mungkin kebanyakan sarjana agama yang kurang dimanfaatkan, akhirnya keilmuan yang lainnya akan dia. Beliau bilang seperti ini bukan hanya omong doang, terbukti dari diri beliau sendiri. Background agama pendidikannya akhirnya bisa merambah ke kemana-mana. Sebelum pertanyaan ke jalan selanjutnya Gus, tadi saya sudah pesen kopi. Kalau saya gak ngopi ngantuk. Nggih. Kula nggih kopi mboten napa-napa. Monggo wedang. Kopi ya Gus, kopi no. Kopi nggih. Nggih, kopi. Kopi jahe Mas Anpa. Kita ke topik selanjutnya atau lebih tepatnya ke jabatan selanjutnya Gus. Jabatan ini wakil heran kalau gitu, yaitu Ketua Pergunu Sidoarjo. Nggih. Yang tadi cerita berawal dari sekretaris ya. Nggih. Kok saged malih, lagi-lagi pertanyaannya kok bisa. Nah itu saya jawabnya sama lagi akhirnya. Kok bisanya itu karena kena apa ya, ADART saya ini. Jadi ketua pergunu, saya ini kan PJ bahasanya, PJ ketua pergunu yang kemarin itu diangkat jadi wakil sekretaris di PJNO. Akhirnya otomatis harus melepas jabatan ketua pergunu. Setelah beliau melepas jabatan ketua pergunu, otomatis saya harus rapat pleno untuk penunjukan ketua. Lah orang-orang nunjuknya saya. Nah itu tadi, mau nggak mau ya bismillah akhirnya. Lagi-lagi ya Samina watona terhadap orang yang lebih alim. Makanya saya punya keyakinan. Yang namanya keyakinan itu adalah sumber dari semuanya. Kalau kita yakin, makanya dulu Allah mayarham Yai Soleh Qasim itu pernah dawuh, awakmu lah nek golek mursid. Nah, bahasanya kalau bahasa Indonesia, kalau kamu cari mursid itu kamu harus menerima ketika dia menjadi manusia. Maksudnya gimana? Yang namanya manusia itu ada kalanya marah. Yang namanya manusia itu ada kalanya dia kecewa dan lain sebagainya. Lah, ketika kamu meyakini kalau itu adalah gurumu, itu adalah mursid, terus suatu saat kamu tahu beliau marah, lu kok mursid guruku ngene yo. Nah, itu sudah ada ketidakyakinan dalam hati. Nah, itu yang saya pegang sampai sekarang itu. Dan saya teruskan, kalau kamu yakin sama guru, kamu harus siap menerima beliau ketika menjadi manusia. Yaitu tadi, baik dia punya marah, punya apa, ya harus kita terima. Itu guruku. Jangan guruku muring-muringan ya. Nah, itu berarti sudah keyakinan kita sudah berkurang. Menurut saya di situ. Jadi makanya saya ditunjuk jadi kepala sekolah, ditunjuk jadi pengasuh lah, katakanlah di kodim lah di suatu pesantren. Ya saya bismillah saja karena saya punya keyakinan yang namanya guru nggak ada yang salah.
Kalau kita bicara mengenai guru atau mursyid, eh, sebelum ini juga tadi kita sempat ngobrol juga, selain di dunia perbankan dia pernah mengamar lewat saya waktu itu, titip lah, akhirnya gak berhasil. Beliau juga sempat melamar di sebuah rumah sakit Islam swasta di Surabaya. Terus beliau juga sempat melamar di pabrik rokok terbesar yang ada di kantornya ada di daerah Sidoarjo lah Gus. Itu pripun ceritanya Gus? Coba dengan ceritakan. Soalnya jadi saya diceritakan sangat menarik. Kita dengar dari sumbernya langsung. Itu waktu itu gimana untuk yang pabrik rokok itu Gus? Jadi waktu itu saya kan saya punya teman saya kerja di sana dan sudah punya jabatan, ya teman ngopi, teman diskusi, apalagi teman saya ini kan non muslim, agak dikucilkan, sering diskusi dengan saya. Pas waktu itu saya ngobrol dengan dia, itu jabatan lowongan, coba aja masuk. Saya lupa itu namanya apa, kerjaannya itu lupa saya namanya. Saya ajukan. Kalau di pabrik tersebut itu kan ada tesnya itu tiga tahap. Tingkat kabupaten, kota, di bawah tingkat provinsi, terus di bawah tingkat ke pusat, seperti itu. Terus check up kesehatan. Gitu. Saya sampai ya tingkat itu tahap yang sebelum check up lah. Tiba-tiba pas waktu hari H saya mau ketemu dengan atau wawancara tingkat selanjutnya, interview tingkat selanjutnya itu. Tiba-tiba saya mimpi ketemu dengan salah satu tokoh. Sini Gus. Habib Lutfi. Masya Allah. Mimpi beliau marahi saya, ngawakmu kamu ini di sini. Pas waktu itu saya diampel. Wis jadi pengajar, intinya saya lupa bahasanya. Pokoknya jadi ngajar ngawulo diampel. Balam mbok tinggal nyambut. Intinya seperti itu. Setelah mimpi itu saya ya apa ya? Berangkat nggak? Akhirnya ya itu tadi, berangkat sampai di sana pun masih bimbang. Saya khawatir ya keyakinan saya dengan guru gitu. Akhirnya saya mengundurkan diri. Padahal kita tahu, saya nggak menyebutkan merek rokok tersebut ya, tapi rokok ini sudah sangat menasional dan sangat ada di mana-mana. Padahal berarti gaji atau salarinya kan berarti itu besar. Iya, besar. Waktu awal sudah dikasih tahu kita. Saat itu, kalau nggak salah 2017-an. Karena takdimnya beliau terhadap mursyidnya beliau, yaitu Habib Lutfi, melalui isyarah mimpi itu tadi, akhirnya beliau tidak melanjutkan lah Gus ya. Sudah dikonsultasikan sama keluarga waktu istri? Sudah itu, alhamdulillah istri saya nerima. Kalau nggak nerima saya yang parah itu. Karena sudah pas waktu itu bahasanya kan sudah lulus tes itu sudah dibilangin nanti salary-nya kamu gajimu banyak ini. Mesti diiming-imingi ya, mesti diiming-imingi gaji Gus ya waktu itu. Karena takdirnya beliau itu. Kita pindah topik lagi Gus. Dari sebanyak jabatan tersebut, Gus Fuad Najib ini juga sempat menyempatkan dirinya untuk menulis Gus. Apa sih yang menjadi topik tulisannya jenengan ini? Banyak kan opini. Karena mungkin salah satunya TA itu, semata TA tim ahli itu. Jadi akhirnya saya itu banyak kenalan, terus jadi kepala sekolah, jadi akhirnya saya tuh punya pikiran yang aneh-aneh. Laiman kalau nggak ditulis. Jadi
jadi saya kumpul orang backgroundnya A, pemikirannya seperti ini. Paling gampang kayak gini ya. Kalau kita lihat cangkir ini, kalau kita lihat cangkir ini nih bentuknya ya panjang. Kalau kita lihat dari sisi sini, tapi kalau lihat dari atas bentuknya bulat. Kan kita nggak bisa menjudge suatu seseorang atau suatu benda. Itu kalau kita nggak lihat dari beberapa sudut ini semua, ya bentuknya akhirnya ketemunya teh seperti kopi seperti ini kan. Kita kalau lihat dari sini saja ya bulat kan. Kalau lihat dari atas gelas itu apa bulat. Tapi kalau lihat dari samping ini lonjong ke atas. Tapi kalau kita lihat dari keseluruhan, baru tahu kita bentuknya orang seperti itu. Makanya nggak bisa kita menjudge seseorang itu tiba-tiba orang ini jelek. Dari mana kamu lihatnya dia? Dari situ. Iya ketok, soalnya dari situ ada kotorannya seperti itu. Dari beleknya kan kita belum lihat. Nah dari situ kumpul orang-orang banyak itu akhirnya saya banyak pikiran, banyak cita-cita, banyak keinginan yang akhirnya eman kalau nggak ditulis jadi opini-opini. Akhirnya dituangkan di sebuah tulisan. Jadi opini, jadi apa gitu. Pertanyaannya adalah kalau kita bahas satu-satu juga, tulisannya beliau juga sudah banyak dan di beberapa media online Gus ya. Salah satu tulisan jenengan yang yang paling menarik apa? Mengenai apa? Kita ambil contoh satu aja. Kemarin itu yang baru nih tuh saya nulis di NU Online Jatim. Itu tentang statementnya Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf tentang moratorium kaderisasi di NU, baik itu bentuknya PKP NU, pelatihan kader penggerak Nahdlatul Ulama, ataupun MKNU Madrasah Kader Nahdlatul Ulama. Yang akhirnya karena saya jadi kepala sekolah, yang mana sistem kaderisasi yang terbaik itu jadi pendidikan. Pendidikan itu adalah sistem kaderisasi terbaik. Jenengan kan pernah kuliah? Pernah ikut? Maksudnya pendidikan formal? Pendidikan baik formal non formal itu adalah sistem kaderisasi yang terbaik. Kalau jenengan pernah kuliah, pernah aktif di organisasi mboten? Katakanlah kayak PMII, HMI, BEM. Kan kaderisasinya berapa hari? Katakanlah singkat sih. 5 hari kan? 3 hari paling segitu. Bisa nggak kaderisasi dijalankan cuma hanya waktu 5 hari? Yang lama kan diskusi di BEM dan lain sebagainya itu kan. Makanya saya kurang setuju dengan statement beliau untuk moratorium kaderisasi, pendidikan kaderisasi dalam NU. Karena apa? Pendidikan itu adalah sistem kaderisasi yang terbaik. Akhirnya saya bikin tulisan di NU Jatim Online bahwasanya pendidikan yang terbaik itu adalah kaderisasi yang terbaik itu adalah lewat pendidikan. Otomatis kalau lewat pendidikan maka organisasi-organisasi harus mau berpartisipasi untuk mengambil jabatan yang ada yang berpengaruh di pendidikan tersebut. Karena nanti dampaknya akan di sana. Contoh di sekolah SMK, ada program namanya PK Pusat Keunggulan. Di SMA ada namanya sekolah penggerak, SMP, SD itu ada namanya sekolah penggerak. Kita harus mengambil itu. Kesempatan bagi kita untuk mengambil sistem itu gitu. Supaya apa? Supaya pendidikan kita selain berkembang, selain tambah besar, pendidikan kita juga akan lebih baik lagi. Nah itu lewat pendidikan itu mungkin yang menarik bagi saya. Tulisan yang kemarin saya tulis di NU Online Jatim itu menarik karena memang kita kadang dalam tanda kutip kalah dengan sistem pendidikan, kita kalah dengan tetangga sebelah lah. Kalau kita lihat sistem pendidikan di luar negeri yang menjadi primadonanya kan malah pendidikan swasta. Sedangkan kalau dimasuk di Indonesia kan madonanya kan pendidikan negeri. Maaf, saya nggak beda-bedakan.
orang-orang etnis Chinese Tionghoa. Iya. Dia coba jenengan lihat di sekolah perguruan tinggi, bukan sekolah, perguruan tinggi bisa dihitung. Ya. Tapi kalau lihat di sekolah swasta yang dia punya sendiri, jumlahnya banyak. Contoh di peta. Iya. Hampir rata-rata sekolahnya di situ. Karena apa? Dia menganggap sekolahan ini walaupun sekolah swasta yang benefit, sekolahan yang bagus. Nah, kenapa mindset kita nggak bisa seperti itu? Malah sekolah kita anggap umum, sekolah kita anggap kurang maju, sekolah kita anggap terbelakang lah. Padahal contohnya dalam negeri sudah ada etnis orang-orang Indonesia yang etnis Chinese katakanlah atau Tionghoa, kan mereka lebih nyaman sekolah di tempat dia sekolah swasta walaupun nggak rebutan negeri kayak kita kan. Setiap ada masuk negeri rebutan. Begitu juga dengan etnis yang lain katakanlah etnis Arab. Kalau kita lihat kan sekolah-sekolah yang dibawa sama saudara-saudara kita yang beretnis orang Indonesia yang punya etnis lah katakanlah begitu. Arab itu kan banyak yang menitipkan bukan di negeri tapi di sekolah yang, karena apa? Mereka meyakini bahwa saya pendidikan yang terbaik ada di sini. Itu yang harus kita tanamkan kepada kader-kader kita. Kalau kita nanti sekolahnya habis ya otomatis sistem kaderisasi kita nggak akan jalan. Di situ. Ya, berarti dalam artian kata bisa mungkin saya ambil kesimpulan untuk masalah pendidikan ini tadi, kualitas semua pendidikan baik negeri maupun semua swasta seharusnya rata. Ya jelas sudah tidak, negara harusnya tidak memandang sebelah mata sekolah-sekolah swasta. Tidak, ini ngapunten. Kalau kita lihat pekerjaan dicari lulusan negeri gitu, harusnya itu sudah nggak ada. Tidak ada penilaian yang negatif terhadap sekolah-sekolah swasta. Banyak sekali lowongan pekerjaan yang mengutamakan lulusan PTN gitu ya. Padahal kalau kita bersaing lah, berani loh pendidikan swasta dengan negeri itu sangat berani. Maaf, pendidikan swasta itu nggak dibiayai negara, gajinya guru nggak dibiayai negara, tapi dia bisa mengkader anak-anak ini bisa menjadi baik. Daniel dikai negara. Logikanya seperti itu Kan seperti itu. Kenapa saya lebih yakin ke pendidikan swasta? Bukan karena saya juga lulusan swasta, saya ini bukan mendiskreditkan sekolah-sekolah negeri, bukan. Kalau kita lihat sekolah negeri, keikhlasan guru swasta itu lebih tinggi daripada seumpama guru negeri dia nggak mau buat perangkat pembelajaran atau nggak membuat laporan masih digaji pemerintah. Swasta jelas mau nggak mau dia harus upgrade dirinya. Muridku supaya banyak bagaimana, itu yang harus di pemerintah harus hadir di situ supaya tidak ada pemilahan sekolah negeri dengan sekolah swasta. Karena di sisi lain pemerintah sudah keberatan dengan honor lah, dengan gaji pegawai negeri sekarang terutama yang di bidang pendidikan. Kemarin kalau buktinya apa? Kemarin sampai bikin sistem yang namanya P3K. Apa itu? Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi dia ASN. Dia PNS tapi bukan ASN. Kayak pakai kontrak. Ya, kontrak perjanjian kerja. Jadi dia dikontrak sama negara. Jadi dia bukan PNS, tetap ASN tapi dia bukan PNS. P3 kan. Karena apa? Pemerintah sudah kewalahan dengan gaji pegawai yang sebegitu banyak. Di Jawa Timur yang saya tahu, yang diterima P3K itu kan aslinya program pusat terus dilemparkan ke pemerintah kabupaten kota, provinsi kabupaten kota. Pemerintah provinsi itu ada 13.000 yang baru.
Berarti otomatis pemerintah provinsi harus mencarikan gaji orang 13.000. Seumpama katakanlah 13.000 orang baru ini yang diterima, itu gajinya katakanlah 2 juta. Tinggal ngalikan aja 2 juta kali 13.000 berapa? Berapa uang pemerintah akan keluar untuk gaji pendidik seperti itu. Tapi kalau kita memanfaatkan atau memberdayakan sekolah-sekolah yang sudah ada, baik negeri ataupun swasta, diberdayakan lagi, kualitasnya ditambah lagi, otomatis akan berpengaruh pada pendidikan itu secara lebih global. Sekolahnya yang aslinya kurang, terus sumber dayanya bagus, tapi sekolahnya kurang memenuhi syarat, akhirnya dibantu. Contoh seumpama ada SMK atau ada sekolah, dia ada di situ guru-gurunya bagus-bagus, jurusannya teknik komputer jaringan, dibantu pemerintah sama komputer banyak, jaringan semua gratis, otomatis sekolahnya akan tambah naik lagi. Dia nggak harus bertahun dia mengeluarkan itu kan, sekali itu saja kan dia mengeluarkan, tapi otomatis berdampaknya pada sekolah-sekolah itu. Berarti sebetulnya bukan kuantitasnya ya, Iya. berarti kualitas. Kualitas. Untuk sekolah-sekolah yang sudah ada, gimana caranya bisa lebih berkembang. Lebih baik lagi. Itu yang harus dipikirkan. Gitu. Sangat-sangat menarik obrolan dengan Gus Fuad Najib ini. Dan ngapunten Gus, ngapunten. Jadi apa ya? Saya kedatangan beliau ini di tempat yang sangat sederhana, dengan peralatannya sederhana, dengan kebisingan jalan orang dan lain-lain. Beliau berkenan hadir di sini, Masya Allah. Matur sangat alhamdulillah. Kula matur suwun diundang. Tadi kita ngomong masalah Backgroundnya jenengan ini ngapunten. Kalau di podcast lain kan backgroundnya buatan, ini backgroundnya alami. bukan alami sebetulnya Gus. Ya karena ya wis apa onone gitu ya. Apa onone karena memang ya saya bisanya seperti ini. Ya kita ngobrol enteng-enteng lah. Kita kan dari masalah pendidikan. Dari semua jabatan jenengan atau amanah yang diemban oleh jenengan, gimana caranya mengatur waktu untuk anak, untuk istri. Oke, ngapunten saya tanya keluarga nggih. Nggih. Putra pinten Gus? Kali. Nomor setunggal kelas Umur 6. 6 tahun. Berarti sudah Yang- TK gitu. Mau SD lah. Mau masuk MI. Tahun ini mau masuk MI. Ya. Yang kedua, 1 tahun lebih 1 bulan. yang pertama cowok cewek? Cowok dua-duanya. Cowok dulu jagoan emang gitu. Istri masih satu. Masih Masih satu. ya kan istri membawa rezeki. Iya. Kalau nambah ya berarti rezekinya nambah nggak tuh? Saya butuh contoh. Kalau ada contohnya saya baru ikut. Jangan contohi baru nanti saya ikut. Gimana caranya membagi waktu itu? Kadang istri saya itu protes. Datang rumah tidur berangkat lagi. Tapi alhamdulillah orangnya pengertian gitu saja. Alhamdulillahnya di situ. Jadi saya mesti memberi motivasi kepada keluarga. Saya itu siapa? Saya itu keturunan siapa? Siapa yang kenal saya? Enggak ada. Dengan saya mengabdi begini, orang akan kenal saya. Dengan saya berpartisipasi di beberapa organisasi, orang akan mengenal saya. Kalau saya sudah dikenal orang, otomatis berdampak pada anak turun saya. Saya sering bilang, ya untuk motivasi supaya enggak ya itu tadi, datang pulang tidur berangkat lagi. Soalnya itu tadi. Kalau kita lihat, ya ini jihad kita untuk para anak turun kita kan. Katakanlah besok-besok, oh anak Fuad, oh anak Fuad itu kan kalau sekarang kan orang sopo hari kan gitu. Kalau minimal dengan kita mengabdi, kita menghabiskan waktu kita untuk pengabdian, untuk sosial, orang kenal kita, otomatis dampaknya nanti mengalirnya bukan di kita, tapi gambaran saya ke depannya ke turunan saya, anak-anak, keluarga dan lain sebagainya. Daerah Dan memang terbukti omongannya beliau ini ya.
dari dulu yang seperti yang saya ceritakan awal tadi dan akhirnya sampai seperti sekarang ini ya akhirnya tahu siapa sih yang saya Gus Fuad Najib itu seperti apa, tahu orangnya seperti apa, pemikirannya seperti apa, akhirnya banyak orang tahu dan akhirnya mengemban segitu banyaknya jabatan-jabatan yang saya sebutkan tadi. Oke, mungkin ini terakhir Gus ya. Kedepannya mau apa nih? Ya tetap harus. Saya itu punya cita-cita gini. Saya itu kan jadi kepala sekolah nggak mungkin selama-lama. Iya. Saya ingin sekolah yang sekarang saya nakodai ini saya bahasanya saya buat real, buat fondasi yang kuat. Ketika nanti amanah kepala sekolah sudah tidak dikasihkan ke saya, otomatis gambarannya ini adalah sekolah PJN, ini adalah sekolah rujukan, ini adalah sekolah barometer buat sekolah-sekolah baik. Kalau saya sudah tidak diamanai menjadi kepala sekolah, yang ganti tinggal enak karena realnya sudah jalan. Otomatis kalau saya nggak dibutuhkan di situ lagi, katakanlah sekolah lain nggak bikin lagi yang seperti itu. Supaya apa? Supaya pendidikan kita bukan hanya terkonsen pada satu sekolah saja, tapi rata. Bukan hanya di satu daerah, tapi rata. Bagaimana konsep ide-ide pembangunan, pembuatan sekolah yang ideal, yang bagus, yang dapat dirasakan masyarakat, itu bisa dirasakan buat semua orang, bukan buat kalangan tertentu, daerah-daerah tertentu, ekonomi tertentu, tapi bisa dirasakan karena education for all. Pendidikan itu adalah amanat undang-undang, edukasi untuk semua orang. Makanya saya sering ngomong ke PJNU, saya ini tugas saya ini bagaimana bikin pondasi sekolah ini supaya menjadi sekolah rujukan, sekolah percontohan. Kalau nanti sekolah ini sudah jadi rujukan dan sudah jadi sekolah percontohan dengan pondasi yang sangat kuat, maka saya jangan di SK kepala sekolah lagi. Tolong saya dipindah ke sekolah yang lain yang memang sekolah tersebut sistemnya belum tertata. Supaya apa? Supaya ada lagi sekolah yang seperti itu. Kalau kita kan kadang nggak pun sudah nyaman di situ, harus nggak mau begini, itu harusnya sudah geser itu pikiran seperti itu. Pikiran kita itu bukan untuk pribadi, tapi bagaimana masyarakat sekitar akan merasakan pendidikan yang seperti itu. Saya yakin tukang beca, pemulung pengen nyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah elit, tapi bisa nggak mereka bisa menyekolahkan? Karena apa ya? Keterbatasan itu kan. Yang pertama keterbatasan ekonomi banyak. Yang kedua keterbatasan sekolah tersebut karena nggak semua sekolah mempunyai kualitas yang sama. Nah bagaimana ini tadi? Ini sudah jalan katakan 6 tahun seumpama atau berapa tahun saya diamanai di situ, sudah jalan, sudah pondasi sudah selesai, saya pindah lagi, bikin lagi yang bagus di daerah yang jangan yang dekat, yang jauh. Minimal setiap kecamatan di Sidoarjo ini ada sekolah yang menjadi sekolah rujukan. Kecamatan tersebut akan ditopang oleh sekolah-sekolah NU terutama yang mempunyai kualitas dan dapat diakses oleh semua masyarakat sekitar. Itu pikiran saya. Makanya saya sering ngomong ke guru-guru, ke PJNU yang punya sekolah, saya jangan di SK lama. Maksudnya saya nanti tolong dipindah di sekolahan. Kalau sudah ini jadi, tolong nanti saya dipindah di sekolahan yang lain. Supaya apa? Bisa merasakan. Kan kadang kita ini enak jadi kepala sekolah ya kadang. Nyaman di situ, zonanya nyaman. Tapi kita punya ilmu itu nggak dibagikan ke sekolah yang lain. Kita butuhnya seperti itu. Gambaran saya nanti setiap kabupaten, kecamatan ada SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau SMK atau Aliyah yang menjadi sekolah percontohan setiap kabupaten, setiap kecamatan.
supaya masyarakat sekitar bisa merasakan ya apa sih anak sekolah ini elit, sekolah ini api, tapi ekonomi saya juga bisa nggak terlalu sulit bagi orang-orang yang kelas menengah. Itu gambaran saya yang Cita-citanya beliau sangat mulia. Padahal waktu saya tanya tadi ke depannya seperti apa, beliau jawabnya seperti itu. Prediksi saya mungkin dia jawab, mampu dan saya Gus. Nanti ke depannya pengen jadi wakil bupati atau bupati Sidoarjo. Saya pikirnya seperti itu, tapi karena kerendahan hati beliau, karena takdirnya beliau, mungkin dia tidak akan mengajukan diri untuk jabatan dan jabatan eksekutif seperti itu. Tapi kalau beda lagi ceritanya, kalau ada balik lagi ke yang kita bicarakan awal tadi, kalau ada mungkin kiai atau sesepuh Sidoarjo menunjuk beliau untuk maju, mungkin ya beliau ya samina watok nangot gitu. Makanya butuh link sama saya tadi cerita itu, kita butuh link sama butuh pinter itu tadi. Link fungsinya buat itu tadi. Kalau kita pinter nggak ada link ya stagnan di situ.